Ya, oke, pemirsa Ngafe Politik, kami ingin membahas ya atau memberikan perspektif berkaitan dengan debat kedua Cawapres tanggal 21 Januari 2022. Ya, saya Sebuah Lusi, host Ngafe Politik, dan Saya Yoyo, atau nama lengkapnya Syih Mirmanto Anggono-Lukito, Ketua Umum Relawan Indonesia Maju. oke, jadi Mas Yo, tadi malam bagaimana? Kita mulai dengan kasih gambaran keseluruhan atau pandangan umum tentang debat tadi malam. Ya, saya sebetulnya menaruh ekspektasi tinggi ya, karena temanya itu tema yang menjadi keprihatinan global. Keprihatinan masyarakat internasional tentang masa depan bumi kita. Ya, walaupun di situ juga ada tema yang sangat strategis, dan itu mengarah kepada penguatan fundamental ekonomi nasional. Ya. Berkaitan dengan pertanian. Ya, berkaitan dengan pertanian dan Pertambangan. energi, ya, Iya, iya. energi masa depan kita. Dan ini saya justru yang saya dapatkan ini saya kurang puas ya. Karena penguatan tentang isu-isu lingkungan hidup ya, isu-isu tentang pemanasan global itu kurang tersentuh secara kuat ya. Cuma saya agak apresiasi pada Caimin yang justru memberi penguatan di situ tentang isu lingkungan. Oh, yang berkaitan dengan Ya. tobat tobat Ya. ekologis itu ya. Tobat ekologis, tobat global ekologis. Ya, itu menarik. Ya, gini Pak Sem, saya sebetulnya dunia ini sekarang itu sedang diperhadapkan bukan lagi pada persoalan global warming, gitu, tetapi boiling global, gitu. Ya, pendidih global ya, ya, bahwa ini bumi ini sudah enggak cuma panas tapi mendidih ya. Kita tahu bahwa dunia tahun 2023 tempo hari pada bulan Juli ya tahun 2023 itu mengalami puncak pemanasan ya. Dunia seperti mendidih ya, di mana-mana panas sekali. Bahkan di Indonesia yang suhu rata-rata di biasanya ya di bulan Juli itu suhu rata-rata 26,6 derajat Celcius, tetapi berubah dan naik kepada 27 derajat Ya, Celcius. contoh Salatiga aja. Salatiga ini kota yang Ya. terkenal kota sejuk. Betul. Waduh, tahun 2023 itu ya enggak ada sejuknya. Ya, Terlalu bahkan panas. dalam catatan BMKG itu suhu terpanas itu berkisar di 38 derajat Celcius sampai 40. Itu di Indonesia Panas ya. sekali. Itu di Indonesia. Ya, itu sangat ngeri. Kalau negara bahkan dunia internasional itu tidak kita kondisikan supaya mereka perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan global boiling ya. Ini bagi saya dunia itu ngeri sekali ya. Ya, ini mengancam satu keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan seluruh alam semesta ini. Tapi memang format debat itu Ya. tidak dirancang untuk sampai mendalam ya, untuk membahas sampai hal-hal yang mendalam seperti itu ya. Karena waktunya sedikit. Bayangkan penyampaian visi saya cuma 2 menit ya, 2 atau 4 menit. Ya kan setelah itu debat-debat. Dan saya kira saya juga sepakat ya, tidak mendalam. Mungkin format debatnya ini yang ke depan perlu diperbaiki, atau menurut saya mungkin peran moderatornya yang harus lebih besar, misalnya sebab pertanyaan-pertanyaan yang berusaha untuk menggali lebih dalam, kalau tidak terjawab harusnya dikawal oleh moderator supaya bisa terjawab dengan baik ya.
Jadi saya juga setuju secara umum memang tidak memuaskan ya. Mungkin karena format debatnya atau waktunya terlalu singkat ya. Artinya kesannya seperti ya saling berusaha mengolok-olok ya, saling berusaha menjebak gitu ya. Jadi bukan berusaha untuk menyingkap. Nah, saya dengan perspektif filsafat menurut saya tujuan debat itu sebenarnya bukan untuk menang-menang, tetapi untuk menyingkap kebenaran. Jadi saling berdebat itu adalah menguji kepantasan program atau visi yang kita diyakini oleh para calon untuk menjadi pemimpin. Jadi itu yang harusnya saling menggugat, saling memperdalam di situ. Nah itu menurut saya kesannya bukan saling memperdalam, tapi ada kecenderungan saling menjebak atau saling mengibuli gitu ya. Jadi secara umum saya kira seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke lebih dalam berkaitan dengan isu-isu katakanlah misalnya pertanian, ya kan? Itu menurut Mas Jo gimana? Karena tadi malam itu menurut saya ada isu yang cukup menarik itu yang diangkat contoh oleh Pak Mahfud MD berkaitan dengan BUMP, ya. Badan Usaha Milik Petani yang sudah sempat dilakukan oleh Pak Ganjar waktu menjadi gubernur di Jawa Tengah. Menurut saya itu agak masuk begitu ya, bagaimana model yang bisa memperkaya petani. Nah, Mas Jo lihatnya gimana? Berkaitan dengan pertanian dulu ya, supaya nanti kita masuk ke energi juga kan ada isu-isu yang diangkat sekitar situ. Ya. Saya sependapat dengan Caimin, juga Pak Mahfud, bahkan ke Pak Gibran ya, Mas Gibran ini, bahwa ada sisi penguatan bukan di sektor pertanian semata-mata, tetapi di desa-desa ya. Ya, desa itu kan profesi orang-orang di desa itu kan macam-macam sekarang ini. Ya nggak cuma petani, peternak, tapi juga ada UMKM di sana. Dan juga sekarang sedang mengarah katakanlah desa itu dipersiapkan menjadi desa yang menarik kan gitu. Iya betul. Itu Mas Gibran cepat bicara. Ya itu jadi destinasi wisata ke depan dan orang akhirnya kan banyak belajar tentang local wisdom, belajar bagaimana tentang masalah lingkungan ditata sedemikian rupa, kembali ke nature ya, kepada alam ya. Dan di situ kita hanya bisa ditemukan katakanlah di pinggir-pinggiran kota atau di desa-desa. Dan ini menurut saya ini harus betul-betul pemerintah ke depan atau capres-cawapres ini harus menunjukkan satu penguatan atau tentang kebijakan bagaimana membangun desa. Ya. Karena desa ini bagi saya, kalau semua itu diberdayakan ya, desa ini dibangun ya, terus petani, terus peternak, pelaku UMKM di desa, bahkan desanya kita tata sedemikian rupa, itu inilah yang disebut katakanlah yang sering kita diskusikan bagaimana hilirisasi kemakmuran itu kita wujudkan di desa, dan ini memperkuat fundamental ekonomi nasional ya. Jelas itu akan bermuara kepada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Dan ya inilah, kalau kita fokus hanya di kota tapi desa katakanlah tidak diberi penguatan ya, tidak dibangun ya, nggak menarik ya, pasti terjadi eksodus yang betul-betul akan terjadi seperti yang kita khawatirkan di 2045 ya. Eksodus besar-besaran dari desa ke kota. Nah, desa mereka tidak bisa kerja, mereka tidak bisa survive ya, sehingga mereka ya pasti mencari lapangan kerja. Terus mereka orang-orang desa sudah tidak menarik lagi, apalagi nanti kalau sudah di kota dia kembali ke desa tidak mau dan gitu. Nah itu memang itu berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana supaya mencegah urbanisasi ya kan, semua datang ke kota. Betul. Lalu katakanlah solusinya sampai ke membangun
titik-titik pertumbuhan di desa dan Ya. untuk menyerap tenaga kerja desa gitu ya. Dan itu sebenarnya banyak, hanya memang menurut saya tidak tuntas. Jadi dari Mas Gibran, oke, bicara banyak bagaimana meningkatkan di desa, dari Pak Mahfud berkaitan dengan BUMP itu ya. Lalu masuk ke hilirisasi pertanian dan berbagai yang bahasanya Mas Gibran diperluas, hilirisasi diperluas. Saya kira Pak Ganjar juga pernah bicara soal hilirisasi yang diperluas untuk berbagai sektor. Hanya menurut saya konsep hilirisasi itu sendiri belum dijelaskan wujudnya kayak apa. Karena ini nanti kita bisa bahas di segmen lain, tapi karena ada kaitan mungkin saya ingin memberikan pendapat bahwa hilirisasi, hilirisasi kalau kita pahami sebagai bagaimana mengolah sebuah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual ya. Lalu dari situ menyerap tenaga kerja dan macam-macam itu. Tapi menurut saya kalau tidak hati-hati, dia pada akhirnya menyedot sebuah kemakmuran ke kota, ke Jakarta. Ya, lalu pada akhirnya mungkin GNP kita tinggi, tetapi kesenjangannya tinggi karena dia tidak ada imbas balik ke desa ya. Yang didapat oleh masyarakat desa adalah serap tenaga kerja. Iya kan, tapi itu kan pekerja-pekerja kasar kan, jadi dapatnya sedikit. Sementara masyarakat secara keseluruhan, mungkin jadi penonton. Dan ini menurut saya ya tidak maksimal. Karena itu menurut saya model hilirisasi ini yang kita ingin kejar untuk dijelaskan secara lebih baik. Nah selain itu ke energi yang Mas Yohan lihat gimana? Pembahasan berkaitan energi. Okay. Artinya sabar, kita sepakat bahwa pertaniannya belum tuntas sebenarnya. Belum tuntas karena mungkin waktu singkat sehingga diskusinya belum tuntas dan ada pertanyaan yang berkaitan dari Pak Mahfud kepada Mas Gibran yang tidak terjawab. Bahkan Mas Gibran kemudian mengatakan itu jangan takut-takuti masyarakat ya. Padahal itu berkaitan dengan komitmen Pak Jokowi untuk tidak impor, tapi ternyata impor. Nah ini menurut saya pertanyaan penting untuk masa depan yang harusnya dikejar untuk dapat jawabannya. Jadi saya kira di pertanian itu PR kita. Nah kalau ke energi yang Mas Yohan lihat gimana? Ini Pak Sem, Pak Sem tadi sebut masalah bahwa terjadinya gap ya. Ya. Kalau hilirisasi itu semua dikuras ke pusat atau di kota-kota besar. Betul. Di situ yang memang banyak orang kaya kan seperti itu. Dan mereka yang punya capital, punya modal itu pasti akan lebih banyak. Dan itu artinya membuat GNP kita tinggi, tetapi sebenarnya masyarakat dan ini desa satu penghambat, ya toh. Indonesia akan bisa menuju negara maju, ya. Karena kita tahu bahwa kalau desa tidak kita makmurkan, ya, itu juga bahasanya Caimin tidak ada, ini persoalan etik dan juga persoalan keadilan sosial ya. Etik berkaitan dengan? Ya, karena kita tahu bahwa untuk membangun negeri ini, ya. Mari. Nah ini dia kopi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Langsung minum saja dulu. Lanjut. Jadi gini Pak Sem, persoalan etik, kalau untuk menuju Indonesia maju, bahwa kalau desa kita tidak sentuh, itu akan terjadi satu gap yang gede. Ya. Sehingga perlu kita bangun satu kondisi yang di situ ada homeostatis ya, ada keseimbangan, ya. Alam lingkungan. Ya, ada keseimbangan ya. Ada prinsip keadilan di situ, bahwa desa kita sentuh, kita berdayakan, kita makmurkan ya, sehingga menarik ya orang-orang desa. Kalau desanya hidup di situ ada perputaran ekonomi dan menarik ya, desanya indah, terus ada transaksi ya tiap hari ya, ada transaksi ekonomi, terus ada kesibukan di situ dan mereka itu sudah nggak tertarik lagi ke kota ya. Kalau anak-anak sudah waktunya untuk
menimba ilmu yang lebih tinggi lagi, dia akan ke kota itu sudah wajar. Tapi ketika mereka udah selesai, dia kalau desanya menarik, dia akan kembali lagi ke desa dan membangun desanya. Ini prinsip kebijakan yang berkeadilan sosial. Bagi saya seperti itu. Ada satu keseimbangan. Ini persoalan etik juga. Nah, kalau Pak Ganjar memang sudah ada ya, sudah berhasil di Jawa Tengah untuk membangun dunia pertanian ya. Betul. Maka muncul BUMP gitu. Dan ini yang sedang kita menjadi perhatian kami di Relawan Indonesia Maju, Pak Sam ya, bahwa kita akan mengarah ke sana untuk memberi penguatan di BUMP. Dan yang kemarin Mas Gibran ambil contoh tuh yang bangun apa di di Mojokerto. Mojokerto dan di Papua tuh, apa tuh namanya tuh? Ya. Ada kan di Papua juga. Ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Dari Pak Muhaimin yang kita tidak dapat contoh-contoh Desanya. kasus ya. Ya karena memang Pak Anies kan gubernur di Jakarta ya. Jadi tidak. Tapi sekarang ke edukasi pertanian oke, menurut saya dari kita tangkapnya dari Pak Mahfud maupun Mas Gibran ada sentuhan ke situ meskipun belum detail, tetapi kita dapatkan gambaran Ya. tentang penguatan pertanian gitu ya. Ini Pak Sam. Tadi Pak Sam tentang menyinggung masalah energi ya, isu energi. Kita tahu bahwa di desa pun ya itu gudangnya energi juga. Iya. Dan selain ini makanya ini ada persoalan energi, terus persoalan ekonomi desa, persoalan lingkungan, ini sebenarnya hal-hal yang terintegrasi satu sama lain, itu saling berkaitan. Ya, contohnya ini saya mau kembali di pertanian, bahwa masyarakat kita ini sudah terlalu menggantungkan pemakaian pupuk yang berbasis pupuk kimia. Dan saya pernah membaca hasil riset satu guru besar di Amerika, saya lupa namanya itu, bahwa ternyata pemakaian pupuk kimia ini juga yang menimbulkan pemanasan global. Oh betul. Kan gitu. Ya, tanah kalau terbiasa pakai pupuk kimia itu tanah rusak ya, pH-nya rendah. Dan jadi ya pasti menjadi kalau tidak diolah menjadi keras, kering, dan tidak subur lagi. Dan malam sudah sempat disinggung oleh Caimin soal pupuk organik. Nah, makanya masa depan Indonesia bahkan dunia internasional mestinya ke pupuk organik, pemakaian pupuk organik. Ini yang harus kita kuatin kan gitu. Makanya penting juga membangun industri pupuk organik yang berdekatan dengan lahan pertaniannya, kan gitu. Itu sebetulnya hal yang strategis menurut saya, itu perlu diberi penguatan gitu. Dalam kerangka juga selain memakmurkan petani kita, peternak kita ya, pupuk juga ada pupuk kandang ya. Selain juga pupuk dari pertanian juga tanaman-tanaman itu kalau bisa jadikan kompos ya, dari pupuk organik. Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu kemajuan dunia pertanian sangat pesat. Untuk membangun pupuk organik sangat mudah kan gitu. Iya. Dan ini menurut saya ini juga dalam kerangka penyelamatan lingkungan. Ini pemakaian pupuk organik, kembalikan pupuk organik. Betul. Indonesia persentasenya sangat kecil. Iya. Jadi hasil-hasil pertanian kita yang berbasis katakanlah murni pupuk organik itu masih sangat kecil. Gitu loh. Saya cari di mall atau di tempat-tempat di minimarket yang jual sayuran, tapi yang pure organik itu masih sangat dan sedikit. Memang riset di situ harus diperbanyak, karena saya sempat tanya-tanya petani membandingkan antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Itu memang produktivitas dengan pupuk kimia itu lebih besar. 1 hektar misalnya sawah kalau menggunakan pupuk kimia itu bisa 6 sampai 7 ton panennya. Tetapi kalau pupuk organik itu paling 3-4 ton. Jadi memang bedanya hampir setengah. Dan ini juga menjawab isu yang persoalan yang diungkapkan oleh Pak Mahfud, bahwa ternyata subsidi pupuk kita itu sangat besar ya. Besar sekali. Tetapi pertanian menurun. Nah ini memang ada, ya betul. Ini menarik. Ini ada keanehan di situ.
Lah ya. Iya kan? Bagaimana subsidi makin tinggi padahal lahan pertanian Lah, makin ya. mengerucut. Kita di Ya, Salatiga ngerti. sini saya juga sawah sudah Itu hampir yang habis. closing ini. yang di mana itu. Itu subsidi gede lah. Tapi Ya. lahannya mengecil, itu berarti kan ada yang terhilang. Makanya itu ada yang aneh di situ. Kok bisa? Nah, ya, makanya Tapi saya- juga di tempat lain ada keluhan kekurangan pupuk. Nah ini artinya para tengkulak. Memang pemerintah yang ini harus yang ke depan itu harus bisa Ya. tegas untuk menemukan persoalan di sekitar situ. Ya. Nah kita kembali langsung lanjut ke energi, Mas Jo. Karena kemarin ada bahasa energi terbarukan, lalu bahasa pertanyaan jebakannya Gibran berkaitan dengan inflasi greenflation ya. greenflation ya. Itu saya juga nggak mengerti barang itu. Saya sempat baca itu ternyata bahwa energi terbarukan itu justru mahal. Awalnya murah, kemudian kalau dia mahal kan orang nggak pilih. Iya kan? Kembali ke energi fosilnya dong. Lebih murah soalnya. Jadi ini jadi semacam jebakan juga yang menjadi dilema gitu kan. Tapi secara keseluruhan diskusi berkaitan dengan energi itu menurut Mas Yoyo bagaimana debat tadi malam itu ya? Ya, saya simpulkan itu hanya menyentuh di permukaan tentang energi-energi masa depan kita. Ya. Mestinya kalau Indonesia itu kan memang negara yang sangat kaya dengan energi ya. Betul, Ya. angin, Baik, panas, ya, apalagi energi panas bumi, air, arus, air, banyak sekali ya. udara, angin. Iya. Nah, juga energi hijau yang berbasis biomasa Betul. seperti wood pellet ya itu kan masa depan, dan kita itu negara yang memang diberi anugerah lahan yang sangat subur, dan itu berarti biomasa kita itu sangat-sangat berlimpah kan gitu. Jadi ini masa depan menurut saya. Jadi kita juga tidak masyarakat kita tidak terangsang untuk merusak hutan, tetapi memakai katakanlah limbah-limbah yang ada di sekitar kita, tanaman-tanaman baik tanaman keras maupun tanaman yang produktif, yang limbah-limbahnya bisa kita pakai untuk kita bentuk, kita jadikan wood pellet. Nah, ini energi masa depan kita. Betul. Dan kita tahu bahwa kita produksi wood pellet di Indonesia itu masih sangat kecil dan tertinggal jauh oleh Vietnam. Ya, apalagi oleh Amerika dan Kanada, penghasil wood pellet yang cukup besar dan itu menguasai pasar dunia. Yang mengherankan bagi saya itu adalah begini, loh, kita ini katakanlah energi panas matahari itu sangat berlimpah sekali, atau angin. Kok bagaimana bisa mahal gitu loh? Energi ini alam kasih free loh. Kita nggak bayar kan alam kasih ini kan. Ya. Dan menurut saya investasi paling mahal itu bangun teknologinya kan. Jadi kalau saya pikir kalau pemerintah yang bangun itu harusnya murah, energi terbarukan harusnya murah, nggak mungkin mahal. Karena hanya butuh investasi besar untuk teknologinya saja. Kemudian katakanlah manajemennya ya. Tetap kan nggak beli bahan dasar, iya kan? Itu angin kok masa kita beli angin, panas nggak mungkin beli panas. Coba kalau kita belajar dari China ya, itu energi yang berbasis angin ya, itu sangat banyak di sana. Kan di Sulawesi Tengah kan sudah dibuat Pak Jokowi juga harusnya kan? Ada kipas raksasa itu yang iya, itu. Di Sulawesi Tengah kan ada tuh. Nah, mestinya itu yang perlu diberi penguatan. Kebijakan ke depan. Memang mahal untuk membangun. Mahal teknologinya mungkin. Ya itu bangun infrastruktur seperti itu memang mahal. Cuman kita harus mengarah ke sana karena Indonesia dianugerahi alam seperti ini. Betul. Yang kita manfaatkan. Betul. Kayak gitu. Nah itu berarti Pak Sam, itu yang harus kita persiapkan selain infrastruktur, pengadaan teknologi seperti itu juga SDM-nya. Oh iya, jelas. SDM kita persiapkan. Betul. SDM yang memang menguasai sains dan teknologi maju. Itu untuk mendukung 2045. Betul. Kita selalu arahkan visi Indonesia maju di 2045. Nah, supaya kita betul-betul itu satu panduan kita untuk bergerak ya. Supaya kita fokus ke sana. Segala apapun yang kita nanti
lakukan itu berarti fokusnya ke sana, termasuk ketersediaan infrastruktur untuk pembentukan atau mempersiapkan SDM Indonesia maju, ya, seperti laboratoriumnya kita, terus ahli teknologi ataupun pengembangan riset-riset yang melahirkan teknologi-teknologi maju ke depan, ya. Dan itu harus kita betul-betul masifkan. Sebenarnya pertanyaannya Mas Gibran itu menurut saya membuka ruang untuk diskusi yang serius. Mengapa energi terbarukan jadi mahal, ya kan? Itu kan inflasi. Tapi menurut saya juga bahkan Mas Gibran juga gak terlalu paham. Dan Prof. Mahfud juga oke, karena itu tidak menjadi isu ilmiah, ya, belum banyak dibahas di jurnal ilmiah, sehingga Prof. Mahfud juga tidak terlalu paham karena pertanyaannya terlalu teknis dan tidak dijelaskan dengan baik, sehingga pada akhirnya kehilangan substansi. Semua bukan cuma Prof. Mahfud aja, tapi Gibran juga kehilangan substansi dan juga tidak dikawal oleh moderator. Padahal itu kata kunci yang penting untuk membahas masalah besar yang kita hadapi. Karena ketika kita sebuah semangat untuk EBT, tapi kalau dia mahal, lalu apa gunanya? Orang akan kembali ke fosil, kan gitu, kembali ke solar misalnya, atau Sebetulnya mungkin yang dimaksud Mas Gibran itu istilah-istilah yang mungkin keren, ya, strategis, ya, tetapi belum familiar, belum populer, dan itu memang sengaja dipertanyakan untuk menjebak lawannya. Betul, justru karena itu makanya saya bilang kehilangan substansi, kan? Kehilangan substansi, sehingga tidak muncullah proses diskusi, gitu loh. Karena yang diarah bukan itu, bukan substansinya, betul, bukan inti diskusinya. Padahal itu masalah serius, masalah yang harusnya bagus itu loh. Motivasinya kan mau mengalahkan, kan, betul. Gitu. Nah, green inflation memang belum familiar, belum populer. Tapi itu nyata gitu loh, bahwa EBT menjadi justru mahal, dan itu membuat orang pikir-pikir dong kalau gitu. Ya itu. Nah itu menurut saya anehnya karena itu loh. Saya justru gini, Pak Sam, bukan saya seorang yang menganut paham ini feodalisme, ya. Tapi diskusi tadi malam itu ada yang menurut saya menjadi satu keprihatinan bagi saya tentang masalah etika. Ya, etika di dalam diskusi, itu juga masalah kesantunan, ya. Itu kan etika berkaitan dengan sosial yang kita miliki. Mas Gibran itu ya? Ya, masalah aku udah pernah menemukan adanya pada saat diskusi yang serius, diskusi tentang persoalan sosial atau persoalan apapun, ya, yang yang di situ melibatkan katakanlah ya tokoh-tokoh atau akademisi atau pelaku yang menjadi tema diskusi itu, ya, itu kan tentang energi dan lain-lain, ya. Tapi saya tidak pernah melihat adanya gimmick, ya, narasumber itu pelaku diskusi gimmick yang aneh-aneh, itu aneh bagi saya. Itu saya memikir saya sih itu masalah kesantunan, Bos. Iya, memang saya lihat banyak yang lihat di situ, ya, masalah kesantunan. Apalagi kita orang timur lah, kan gitu. Nah, dan lawan diskusi kita kan orang senior, orang tua. Bukan saya orang feodal loh, ya. Yang saya ingin disadari itu adalah diskusi adalah para cawapres, ya kan? Bukan diskusi sekedar untuk saling berkelak, tapi ini bagaimana memposisikan diri di level sebagai pimpinan yang harusnya berwibawa, kan? Kalau gitu, kita punya anak, Pak, atau punya cucu, anak kecil, punya cucu, ngomong sama orang tua, melecehkan, saya mau lihat ini, di mana nih jawabannya, kok tidak ada, ya, mana? Nah, orang tua digitukan itu. Nah, kalau soal itu kan sebenarnya kan sama juga. Waktu pertanyaan Pak Mahfud berkaitan dengan impor itu kan Mas Gibran juga jawab juga. Jadi di mana pertanyaan kan sama juga harusnya, kan. Jadi makanya saya bilang ini bukan tidak substansi, ini hanya maksud saya harusnya para pendebat ini menyadari diri posisi mereka itu sebagai cawapres, bukan sekedar saya tidak mau lihat usia. Ini bukan masalah cawapres, cawapres gitu loh. Gini Pak Sam, debat capres maupun cawapres ini juga dalam kerangka mewujudkan satu proses edukasi masyarakat. Ya betul, betul.
bukan satu event atau momen untuk Bertanding. untuk menaikkan elektabilitas cawapres maupun capres. Artinya, artinya menaikkan juga iya. yang gentle lah, yang apa ya, yang Ya walaupun mengarah ke sana berkualitas ya, lah gitu ya. tapi orang itu akan melihat ya bahwa orang yang memang bisa menahan diri ya, dia tetap cool ya, terus motivasinya itu mulia ya toh. Pertanyaan-pertanyaan juga strategis dan substantif ya, nggak cuma mengada-ngada, dan pertanyaan yang kata bahasanya Pak Mahfud itu pertanyaan recehan ya toh. Ini kalau mereka seorang yang memang seorang pakar yang memang menguasai bidangnya dan dia menyampaikan pesan atau bertanya secara elegan, itu justru menaikkan popularitas ya capres maupun cawapres. Hanya jelas Nah, Prof. Mahfud sudah emosi sejak awal menurut saya. Harusnya kalau pertanyaan itu tidak dimengerti, jangan dijawab sejak awal. Ini kan momen kedua baru dia nolak jawab kan. Harusnya sejak awal tidak usah jawab. Ini atau kan, minta kejelasan benaran baru jawab. soalnya dia tahu bahwa pertanyaan ini mengarah ke bullying. Bullying ya. Bullying. Membuli. Tapi dia paksa jawab, artinya memang kelihatan gampang. Paksa jawab di pertamanya itu loh. Membuli berjemaah ya. Komen-komen orang yang di luar itu kan nanti akan ramai santer. Oh ini tidak bisa menjawab. Ya. Tapi ternyata kan kalau pertanyaan tidak substantif ya ngapain dijawab kan gitu. Artinya kesannya ya seperti ya debat-debat mahasiswa di kafe lah gitu ya, yang sampai gitu-gitu. Makanya ya. ini kan debat capres cawapres ini kan juga proses edukasi masyarakat, dan kita tunjukkan, kita pertontonkan satu proses diskusi yang berkelas lah, yang sangat substantif dan menjadi satu keperhatian nasional yang perlu dijawab kan gitu. Betul. Dan bagaimana kebijakan negara ke depan ya dengan calon-calon pemimpin baru ini kan gitu. Ini masyarakat menunggu, tapi yang kita saksikan ternyata munculnya ada bullying ya, ada pertanyaan-pertanyaan justru sifatnya jebakan. Ini kan bikin gondok orang yang nonton kan gitu. Jadi apa harapan Mas Jo berkaitan dengan debat berikut? Tinggal satu debat nih para capres nih. Apa harapan berdasarkan pengamatan terhadap debat semalam? Apa harapan Mas Jo berkaitan dengan debat ke depan debat terakhir nanti? Saya kepingin menyaksikan dari masing-masing paslon ini, kan besok pasangan ya. Ya tetap capres saja. Oh. Tapi tetap ditemani oleh cawapres. Oke. Saya berharap bahwa ini kan calon pemimpin negeri kita ke depan. Saya kepingin bagaimana dia mempresentasikan tentang kebijakan strategis ke depan dari versi masing-masing paslon yang betul menjawab persoalan nasional ya, persoalan masyarakat Indonesia yang menuju kemakmuran, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu Indonesia ini bukan pemimpin di negerinya sendiri ya, tidak juga di kawasan ASEAN, tapi global. Indonesia sudah dikenal dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Saatnya Indonesia memimpin dunia kan gitu, dengan isu-isu atau kebijakan yang memang brilian ya. Ini calon pemimpin kita yang calon pemimpin negara besar ya, negara dalam prediksi ke depan, negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia. Dan ini harus dipersiapkan atau dibawa oleh calon pemimpin yang memang berkelas menurut saya. Oleh karena itu besok saya kepingin ya, dari masing-masing paslon itu bagaimana dia bisa menjelaskan secara baik, sesuai kapasitasnya ya. Dia bisa menyajikan, bisa mempresentasikan kebijakan-kebijakan yang akan mereka bawa dan eksekusi. Dan saya kepengen lihat juga bagaimana paslon ini memiliki satu karakter kenegarawanan ya, visi kebangsaan. Ini yang saya belum bisa menemukan ini ya, bahwa Indonesia itu kan rentan terjadi perpecahan karena sangat-sangat majemuk ya. Ini saya yang kepengen mendapatkan jawabannya ke depan ya. Tapi itu kan tergantung isu yang didebatkan ya. Tapi itu nanti dalam visi-visi itu kan bisa muncul, nggak cuma pada saat
tema yang dibahas itu, tapi dia seperti ketika mengucapkan salam, ya kan? Ini kan negara majemuk ya, mengucapkan salam dan juga menurut saya sih identitas menyapa audiens ya, penunjukan identitas pribadi, gitu, berdasarkan suku dan lain, menurut saya sih nggak perlu lah, gitulah. Karena ini negeri yang berbineka tunggal ika, kan gitu. Ada orang yang merasa saya sebagai suku Jawa kok, ngapain lah, kita ini kan orang Indonesia, kan gitu. Sudah melebur menjadi satu identitas, yaitu warga negara Indonesia, ya, kan gitu. Saya sebagai seorang Pancasilais, sebagai orang yang memiliki paham pluralitas, dan ini yang harus kita bawa. Saya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara, itulah. Itu saya kepengen mendapat jawabannya dari debat yang terakhir ke depan ini, Pak Sam. Oke, teman-teman pemirsa Ngafe Kopi, kami ingin akhiri ini dengan memberikan pesan tentang debat berikut ya. Tadi Mas Yoha sudah sampaikan itu. Kalau dari saya ingin para capres yang akan berdebat terakhir besok, tunjukkanlah bahwa Anda benar-benar punya kompetensi sebagai pemimpin dari sebuah negara besar. Jadi jangan sekedar sebagai pendebat, tapi sebagai pemimpin yang punya karakter yang brilian, yang pantas mewakili negara besar ini di hadapan pemimpin negara lainnya. Ya. Jadi tunjukkan karakter yang seperti itu, supaya betul siapapun di antara Anda yang menang, kita bangga gitu loh. Ya. Jangan sampai hanya sekedar memposisikan diri sebagai sekedar pendebat yang asal menang di debat. Bukan itu yang kita butuhkan. Ya. Tunjukkan di situ karakter kepemimpinan Anda untuk memberikan kami masyarakat ini jaminan bahwa Anda pantas menjadi pemimpin negara ini. Ya, demikian pesan kami. Sampai jumpa di evaluasi berikut di debat capres. Demikian dan salam Indonesia maju. Salam Indonesia maju.